Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mapperlink dengan hashtag Sharon atau sharing online. Kali ini kita akan membahas mengenai nilai mutlak untuk matematika wajib kelas 10. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk mengenai pembahasan nilai mutlak itu sendiri, sekarang kita review kembali mengenai tugas yang kemarin yang telah saya berikan kepada kalian. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah ingat di sini arah mata angin ke atas adalah utara, ke bawah adalah selatan, ke kanan adalah timur, ke kiri adalah barat. Kita buat pemisalan. Kotak ini adalah lokasi awal. Petunjuk yang pertama adalah anak pertama melangkah sebanyak 5 langkah ke timur. 5 langkah ke timur. Ingat, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 3 langkah ke barat. 1, 2, 3. Kemudian 8 langkah ke timur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang kedua, dari lokasi awal menuju lokasi B, 7 langkah ke barat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang kedua, 3 langkah ke timur. 1, 2, 3. Kemudian yang terakhir adalah 6 langkah ke barat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buat 0 adalah lokasi awal. Di sini 5 langkah ke timur. 1, 2, 3, 4, 5. Berada pada angka positif 5. Kemudian yang B 3 langkah ke barat. 1, 2, 3. Pada angka 2. Ini kita buat dari set dulu. 0 sampai dengan 5. Kemudian 5 menuju 2. Kemudian yang C 8 langkah ke timur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berada pada angka positif 10. Dari 2 menuju 10. Kemudian untuk yang nomor 2, 7 langkah ke barat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berada pada angka negatif 7. Dari 0 menuju negatif 7. Kemudian yang B 3 langkah ke timur. 1, 2, 3. Berada pada angka negatif 4. Dari negatif 7 menuju negatif 4. Kemudian yang C yaitu 6 langkah ke barat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berada pada angka negatif 10. Dari negatif 4 menuju negatif 10. Ini adalah denahnya. Pertanyaan kedua, berapa langkah yang ditempuh oleh anak pertama untuk menuju lokasi A? Kita dapat hitung di sini. 5 tambah 3 tambah 8, hasilnya adalah 16 langkah. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah berapakah jarak dari lokasi awal untuk menuju lokasi A? Kita lihat di sini. Jaraknya adalah 10, yaitu 10 langkah dari lokasi awal ke arah timur. Pertanyaan keempat, berapa langkah yang ditempuh oleh anak kedua untuk menuju lokasi B? Yaitu 7 tambah 3 tambah 6, hasilnya adalah 16 langkah. Pertanyaan kelima, berapakah jarak dari lokasi awal untuk menuju lokasi B? Kita lihat di sini. Negatif 10. Kita gunakan adalah 10. Ingat jarak ya. Yaitu 10 langkah ke arah
barat dari lokasi awal. Mengenai definisi dari nilai mutlak itu sendiri, kita lihat dapat di sini bahwasannya nilai mutlak dapat disimpulkan dalam dunia nyata, yaitu tentang jarak. Kita lihat di sini, jaraknya adalah 10 langkah. Kemudian dari 0 menuju negatif 10, jaraknya adalah 10 langkah. Selanjutnya adalah mengenai pembahasan soal. Di sini kita lihat definisi dari nilai mutlak itu sendiri adalah di sini dituliskan nilai mutlak dari fungsi f sama dengan nilai mutlak dari fungsi g. Maka fungsi f sama dengan fungsi g dengan syarat fungsi f lebih dari sama dengan 0. Dan fungsi f sama dengan negatif fungsi g apabila fungsi f kurang dari 0. Nilai mutlak dari negatif 5 adalah 5. Di sini ya. Garis bilangannya adalah seperti ini. Kita buat dari angka 0 menuju negatif 5. Menuju negatif 5. Berapa banyak jarak yang ditempuh dari 0 menuju negatif 5? Jaraknya adalah 5. Soal yang kedua. Tentukan nilai mutlak dari X sama dengan 4. Kita buat di sini pemisahan dari angka 0. Dari angka 0 menuju angka berapa yang jaraknya 4? Berarti yang pertama dia bisa dari 0 menuju positif 4. Dari 0 bisa menuju positif 4. Atau bisa juga 0 menuju negatif 4. Dan keduanya sama-sama memiliki jarak, yaitu 4. 0 ke negatif 4, 4 langkah. Kemudian 0 menuju 4 adalah 4. Nomor 3. Nilai mutlak dari X min 3 sama dengan 6. Ingat, hasilnya selalu bernilai positif. Maka apabila kita menggunakan definisi dari nilai mutlak, jawabannya adalah seperti ini. X min 3 sama dengan 6 positif, atau X min 3 sama dengan, ingat, negatif 6. Negatif 6. Kita lihat di sini, X min 3 sama dengan 6. Ruas kiri yang bernilai negatif 3 agar menjadi 0, maka harus ditambahkan 3. Apabila sisi kiri ditambah 3, maka sisi kanan harus ditambah 3. Di sini, X min 3 ditambah 3 sama dengan 6 ditambah 3. X min 3 plus 3. Min 3 dengan plus 3. Hasilnya adalah 0. X sama dengan 6 ditambah 3 adalah 9. Atau negatif 3 pada sisi kiri agar menjadi angka 0 harus ditambahkan dengan 3, yaitu X min 3 ditambah 3. Apabila sisi kiri ditambah 3, maka sisi kanan harus ditambah 3. Negatif 6 ditambah 3. X min 3 plus 3. Di sini kita lihat min 3 plus 3. Hasilnya adalah 0. Maka X sama dengan
negatif 6 ditambah 3 hasilnya adalah negatif 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 9 dan negatif 3. Itu untuk soal nomor 3. Kemudian soal untuk nomor 2, jawabannya adalah negatif 4 dan 4. HP-nya adalah negatif 4 dan 4. Kemudian soal yang pertama, HP-nya adalah 5. Nomor 4. Kita lihat di sini. Berapakah hasil dari nilai mutlak untuk X min 2 sama dengan nilai mutlak dari 2X min 3. Kita harus lihat lagi di sini definisinya dirubah menjadi positif dan negatif. Jawabannya adalah X min 2 sama dengan yang pertama adalah positif, yaitu 2X min 3, atau X min 2 sama dengan 2X min 3 kita rubah menjadi nilai negatif. Negatif dalam kurung 2X min 3. Yang pertama, kita lihat dulu di sini. X min 2 sama dengan 2X min 3. 2X pindah ruas ke kiri dari positif menjadi negatif. Maka X min 2X. Kemudian negatif 2 pindah ruas ke kanan dari negatif menjadi positif. Negatif 3 ditambah 2. Kemudian X dikurangi 2X. Hasilnya adalah negatif X. Sama dengan negatif 3 ditambah 2. Hasilnya adalah negatif 1. Ruas kiri dikali negatif 1, ruas kanan dikali negatif 1, agar X-nya menjadi positif. Sehingga hasilnya adalah X sama dengan 1. Atau kita lihat X min 2 sama dengan negatif dalam kurung 2X min 3. Di sini X min 2 sama dengan negatif dikali 2X. Hasilnya adalah negatif 2X. Negatif dikali negatif 3. Hasilnya adalah positif 3. Kemudian negatif 2X pindah ruas ke kiri dari negatif menjadi positif. Sehingga X ditambah 2X. Kemudian negatif 2 pindah ruas ke kanan dari negatif menjadi positif. 3 ditambah 2. X ditambah 2X hasilnya adalah 3X. Sama dengan 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Maka X sama dengan 5 dibagi 3. Maka himpunan penyelesaian dari soal tersebut adalah 1 dan juga 5/3. Sekarang kita akan membahas mengenai sifat dari nilai mutlak itu sendiri. Di sini sifatnya adalah apabila terdapat nilai mutlak dari fungsi f sama dengan nilai mutlak dari fungsi g, maka fungsi f dikuadratkan hasilnya sama dengan fungsi g dikuadratkan. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai mutlak dari X sama dengan 2. Kita gunakan sifat dari nilai mutlak itu sendiri. Fungsi yang pertama dikuadratkan dan fungsi yang kedua dikuadratkan. X dikuadratkan sama dengan 2 dikuadratkan. Kemudian X pangkat 2 sama dengan
4. Maka nilai X sama dengan akar dari 4. Berapakah nilai akar dari 4? Nilai X-nya sama dengan 2 atau X-nya bernilai negatif 2. Sehingga HP-nya adalah 2 dan negatif 2. Mengapa terdapat negatif 2? Sekarang kita lihat seperti ini. X pangkat 2. Apabila X dikuadratkan, maka 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4. Kemudian X dikuadratkan menjadi X kuadrat sama dengan negatif 2. Apabila dikuadratkan hasilnya adalah 4. Sehingga akar dari 4 adalah 2 dan negatif 2. Soal nomor 2. Tentukan nilai mutlak dari X plus 1 sama dengan 3. Kita gunakan sifat dari nilai mutlak. Sisi kiri kita kuadratkan dan sisi kanan kita kuadratkan. X plus 1 dikuadratkan sama dengan 3 kuadrat. X plus 1 pangkat 2. Itu berarti X plus 1 dikalikan dengan X plus 1 sama dengan 3 pangkat 2 adalah 9. Sekarang kita lihat di sini. X dikali X hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian X dikali 1 hasilnya adalah positif X. Kemudian 1 dikali X hasilnya adalah X. Kemudian 1 dikali 1 hasilnya adalah 1 plus 1 sama dengan 9. Sekarang kita lihat X pangkat 2. Kemudian X ditambah X hasilnya adalah 2X. Ditambah 1 sama dengan 9. Kita lihat sini 9. 9 agar menjadi 0 maka harus dikurangi 9. Apabila sisi kanan dikurangi 9 maka sisi kiri harus dikurangi 9. Kita tulis lagi X kuadrat plus 2X plus 1 dikurangi 9 sama dengan 9 dikurangi 9. X kuadrat ditambah 2X. Kemudian 1 dikurangi 9 adalah negatif 8 sama dengan 0 karena 9 dikurangi 9. Sekarang kita review kembali tentang materi di SMP tentang mencari akar-akar dari persamaan. Di sini dalam bentuk rumusnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Untuk mencari akar-akarnya adalah A dikali C. A dikali C, di mana hasilnya adalah B. A dikali C. Kemudian apabila dijumlahkan hasilnya adalah B. Berapakah angka tersebut? Sekarang kita lihat A-nya adalah 1, berarti 1 dikali C. C-nya adalah negatif 8, yaitu negatif 8. Kemudian B-nya adalah 2. Berapakah faktor dari negatif 8 yang apabila dijumlahkan hasilnya adalah 2? Kita lihat di sini, negatif 8 itu bisa berupa perkalian negatif 8 dikali 1 atau 8 dikali negatif 1 atau negatif 4 dikali 2 atau negatif 2 dikali 4. Ini ya. Sekarang kita cari
apabila angka pertama dan angka kedua dijumlahkan, hasilnya adalah 2. Negatif 8 apabila ditambah 1, hasilnya adalah negatif 7. Ini berarti bukan. Kemudian 8 apabila ditambah negatif 1, hasilnya adalah positif 7. Berarti ini bukan. Sekarang negatif 4 apabila ditambahkan dengan 2, hasilnya adalah negatif 2. Berarti bukan. Maka yang paling relevan adalah negatif 2 dan 4. Kita tulis di sini 4 dan negatif 2. Apabila dikalikan, hasilnya adalah negatif 8, dan apabila dijumlahkan, hasilnya adalah 2. Sehingga akar dari persamaan X pangkat 2 plus 2X min 8, atau akar-akar persamaannya, yaitu ditulis di sini X dan X sama dengan 0. Sini 4 dan negatif 2. 4 dibagi 1, ini X-nya bernilai 1. 4 dibagi 1, hasilnya adalah 4, berarti plus 4. Negatif 2 dibagi 1, hasilnya adalah negatif 2. Di sini X plus 4 dikalikan dengan X min 2, hasilnya sama dengan 0. Maka X plus 4 sama dengan 0, atau X min 2 sama dengan 0. 4 pindah ruas ke kanan dari positif menjadi negatif, sehingga X-nya sama dengan negatif 4, atau negatif 2 pindah ruas ke kanan dari negatif menjadi positif, yaitu X sama dengan 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4 dan 2. Sampai di sini, semoga bermanfaat mengenai persamaan nilai mutlak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar dan jangan pernah menyerah. Danke.